Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita akan belajar mengenai alat optik, yaitu mata dan mikroskop. Nah, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, kalian jangan lupa kalau keluar rumah menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan. Kembali lagi ke rumah, ganti pakaian kalian. Oke? Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengetahui bagian-bagian dari mata, fungsi-fungsi dari mata, kemudian kalian mengetahui apa itu mikroskop dan bagian-bagian mikroskop dan juga fungsinya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung mulai ke pembelajaran. Bagian-bagian mata pada manusia. Bisa kalian perhatikan, ini adalah bagian-bagian mata pada manusia. Dan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan fungsi dari bagian mata satu persatu. Silahkan simak. Yang pertama ada sklera, melindungi bola mata dari kerusakan, kemudian kornea, penerima rangsang cahaya, kemudian koroid, penyedia makanan bagian mata yang lain. Selanjutnya yang keempat ada iris, melindungi refleksi itu pantulan cahaya dan mengendalikan kerja pupil. Yang kelima ada pupil, mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk. Yang keenam ada lensa, memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat di retina. Selanjutnya yang ketujuh ada aqueous humor, berfungsi sebagai cairan encer menjaga kantung depan bola mata. Kedelapan ada vitreous humor yang berfungsi sebagai cairan antar lensa dan retina, juga meneruskan rangsang ke bagian retina. Yang kesembilan ada retina yang berfungsi menerima bayangan dan melihat benda. Yang 10 fovea, tempat bayangan jatuh di retina. 11 bintik buta, bagian yang tidak peka terhadap cahaya. Dan yang ke-12 saraf mata, meneruskan rangsang cahaya ke saraf optik. Itulah 12 bagian mata beserta fungsi-fungsinya. Selanjutnya, gangguan pada mata. Yang pertama, ada rabun dekat atau disebut hipermetropi. Dikatakan rabun dekat apabila bayangan yang terjadi berada di belakang retina, sehingga memerlukan lensa cembung untuk menormalkan kembali seperti mata normal. Nah, apabila matanya normal, berarti bayangan yang terbentuknya itu tepat di retina. Nah, jika kalian punya teman terus tidak bisa membaca dari jarak dekat, berarti teman kalian itu mengalami cacat mata yang disebut rabun dekat. Jadi kalau dekat tidak terlihat, sedangkan jauh terlihat. Selanjutnya rabun jauh atau disebut miopi. Jadi kalau rabun jauh itu matanya itu tidak bisa membaca atau melihat benda-benda yang jaraknya jauh, sehingga harus dibantu dengan lensa cekung. Jadi bayangan yang terbentuknya itu berada di depan retina. Kemudian yang ketiga adalah mata tua atau presbiopi. Presbiopi ini disebabkan karena berkurangnya daya akomodasi mata karena usia yang lanjut, sehingga menyebabkan
Orang yang sudah berusia lanjut tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang terlalu jauh atau terlalu dekat, dan diatasinya dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap atau kacamata bifokal. Yang digunakannya yaitu lensa negatif atau cekung dan juga lensa positif atau cembung. Selanjutnya yang keempat, astigmatisme atau astigmatism. Jadi, yang memiliki gangguan ini adalah pengguna kacamata silindris, di mana bayangan yang terbentuk seperti yang kalian lihat di gambar. Kalau mata normal itu melihat A itu A secara jelas, sedangkan kalau yang silindris itu A-nya itu berbayang. Astigmatisme ini terjadi karena gangguan pada kornea yang tidak bulat benar seperti mata normal. Kacamata yang digunakan juga khusus, yaitu kacamata silindris. Untuk alat optik selanjutnya yaitu mikroskop. Di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian mikroskop. Ya. Bisa kalian lihat, yang pertama paling atas ada lensa okuler. Berfungsi sebagai lensa pengintai yang dekat dengan pengamatan. Selanjutnya ada pemutar besar atau kasar. Jadi untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran yang besar. Pemutar halus. Untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran kecil. Meja objek. Berfungsi meletakkan objek pengamatan. Refraktor yang berupa cermin untuk menangkap dan memantulkan cahaya sehingga kita bisa mengamati objek yang akan kita amati. Diafragma untuk mengatur cahaya yang masuk. Kondensor untuk mengumpulkan cahaya. Penjepit untuk menjepit kaca objek. Preparat atau objek yang akan diamati. Selanjutnya ada lensa objektif, lensa yang dekat dengan objek. Kemudian ada revolver untuk memilih lensa objektif. Dan terakhir ada tabung mikroskop. Jadi pada mikroskop itu terdapat dua lensa, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Selanjutnya, tahap evaluasi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai dan kita juga sudah melakukan evaluasi. Bagaimana, kalian sudah paham pada materi hari ini? Sudah paham? Alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.